Jadi si anak-anak ini lagi main atau kayak ngambil bola gitu. Tapi tempat belakangnya tuh dibom. Jadi si anak yang satu ini ngeliat temennya kena bom gitu. Jadi kan pasti traumatik banget buat anak kecil untuk ngeliat hal sekeji itu nggak sih? Halo semuanya, kembali lagi di YouTube Uhamka Talk Podcast. Kali ini lagi bareng sama Widya. Gimana Widya kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Gimana kuliahnya, masih lancar? Alhamdulillah lancar. Semangat ya, semester berapa sekarang? Semester 5. Oh, 5. Baru 2 minggu jadi masih belum ada tugas yang pusing gitu. Jadi masih lancar lah. Betul. Tapi sekarang sering nge-scroll berita-berita gitu nggak? Suka baca-baca berita nggak? Iya sih, berita yang lagi rame banget di HP aku, dari aku scroll FYP, TikTok, ataupun scroll web, lagi nyari tugas gitu, aku lagi banyak-banyak yang berita Palestina sama Israel. Oh iya, itu lagi booming banget. Itu yang awalnya tuh yang karena Hamas itu kan, yang gerakan apa sih, maksudnya kayak organisasi buat ngebela negaranya. Itu Israel kebobolan karena Hamasnya nganin roket drone ya, gitu. Pokoknya membom wilayah sana lah ya. Terus mereka nggak terima, akhirnya dibombardir balik ya. Tapi itu yang bikin ininya, karena si Hamasnya ini kan ngebomnya yang tentaranya kan, kayak khususnya ya, straight ke tentaranya. Cuman kalau misalnya Israel tuh ngebalasnya jadi kayak ke warga sipilnya, iya, ke perempuan dan anak-anak. Itu sih yang aku kayak pas baca beritanya jadi kayak tertarik buat lebih dalam, pengen tahu keadaan di sana juga gitu. Terus iya, kayak kasihan banget. Aku juga pas ngeliat waktu itu saya ngeliatnya sempet di Instagram. Karena sebenarnya aku tuh emang nggak tega banget ngeliat berita-berita kayak gini kan. Karena apalagi kalau misalkan ada yang mayatnya sampai diperlakukan tidak manusiawi, itu kayak astagfirullahaladzim, kok bisa nggak punya hati nurani kayak gitu. Kayak ya Allah, emang harusnya gimana sih kalian gitu sebagai manusia? Terus manusia lain banget tuh, aku pernah yang kayak nonton video gitu. Jadi si anak-anak ini lagi main atau kayak ngambil bola gitu. Tapi tempat belakangnya tuh dibom. Jadi si anak yang satu ini ngeliat temennya kena bom gitu. Jadi kan pasti traumatik banget buat anak kecil untuk ngeliat hal sekeji itu nggak sih? Terus kayak apalagi ada yang anak kecil, terus ibunya tuh udah kayak mau sakaratul maut lah gitu. Dia ngeliatin, maksudnya kayak sakit hati banget gak sih? Maksudnya sebagai anak kecil pasti terbayang-bayang sampai dia besar. Psikologisnya pasti terganggu sih. Iya benar, karena itu sebenarnya emang kalau misalkan di sana belum atau kurangnya ada tenaga ahli yang membantu mereka, kayak aduh kasihan banget, karena itu pasti dampaknya sampai mereka besar. Nah, ya kan? Itu kan tenaga ahli kan pasti bakal dibutuhin banget kan? Betul. Nah, sementara kemarin tuh Israel ngebomnya rumah sakitnya. Kayak kasihan. Itu tuh udah kayak udah manusiawi banget gak sih? Maksudnya itu tuh tempat satu-satunya orang yang bisa ngebantu si orang-orang sekitarnya malah dibom. Dan itu juga pasti banyak orang sakit, orang ngungsi kan. Itu jadi aku makin kayak astaga, udah kayak sebenarnya nggak tega ngelanjutin beritanya, baca-baca scroll gitu, kayak aku ikut sakit hati gitu loh. Tapi kayak kalau nggak kita yang ngelihat atau aware gitu, kayak siapa lagi yang bisa ngebantu si Palestina gitu. Sebenarnya emang udah ada beberapa banyak juga artis-artis terkenal sih yang ikut menyuarakan Palestina untuk mendapatkan perdamaian, kemerdekaannya, dan juga banyak juga sih sebenarnya donasi-donasi yang sedang mereka galang untuk negara Palestina. Cuman kemarin tuh aku sempat baca juga beritanya bahwa sebenarnya kan emang banyak kan negara-negara yang udah membantu Palestina. Salah satunya adalah membantu dari segi pangan. Nah, katanya sampai yang kemarin aku baca beritanya sih itu jadi nggak sampai masuk ke Gaza gitu loh. Jadi ada dikasih perbatasan gitu, dan itu belum nyampe ke Gazanya. Oh, jadi mungkin bantuan dari yang luar pun susah masuk ke Gazanya gitu. Mungkin karena memang lagi jalurnya masih kurang kondusif untuk dilewatin gitu ya. Jadi kayaknya takutnya malah diserang sama Israel juga kan. Karena biasanya memang kalau di perperangan kayak gini tuh yang jadi sasaran itu adalah pangan, rumah sakit, atau enggak paling tempat tinggal si tentara-tentara ini. Karena kan itu memang yang dibutuhkan sama negara mereka kan untuk melindungi mereka. Karena si jantungnya itu ya. Betul. Jadi kayak gitu. Tapi jujur kayak, maksud aku kayak nggak manusiawi banget sih, kayak bener. Untuk ngelihat anak-anak disakitin kayak gitu, udah nggak punya rumah, terus habis itu sandang pangan kurang, terus ngelihat aku yang
baca beritanya sambil tiduran di rumah tuh kayak nggak tega banget, kayak aku Bener. udah diberikan kenyamanan, kayak lebih bersyukur sih sebenarnya. Iya Cuma sih. kayak kok bisa ya ada yang kayak gitu, maksudnya di zaman yang sudah kayak gini yang matanya Betul, terbuka oleh masih ada kemanusiaan. yang Iya. masih ada yang berjuang ya di sana mati-matian untuk negaranya, memperjuangkan kemerdekaan gitu kan. Dan memang yang tadi mungkin menurut Widya tahu nggak sih, ada beberapa negara yang juga membantu kan, dan salah satunya negara kita nih, negara Indonesia tuh udah membantu juga. Jadi kemarin sempat baca juga berita bahwa presiden kita itu lagi ke Arab Saudi untuk membahas tentang ya ini isu perdamaian antara Israel sama Palestina gitu. Sebenarnya memang udah banyak sih, dari yang tadi aku bilang kalangan artis sampai ke presiden, beberapa kepala negara di beberapa negara juga ikut membantu gitu. Bahkan dari golongan-golongan yang kayak kita, sekitar kita misalnya, mahasiswa, terus gerakan-gerakan kemanusiaan, organisasi yang kemanusiaan gitu, banyak kok yang galang-galang dana lewat sosial media, mungkin biar jangkauannya lebih luas ya. Dan pastinya itu juga pasti akan membantu dan dikirimkan ke sana gitu kan. Tujuannya untuk ke sana gitu, untuk Palestina gitu, demi perdamaian mereka sebenarnya. Tapi udah banyak kok upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan biar mereka berdamai. Kayak aku tuh pernah baca yang PBB itu udah bikin beberapa kebijakan untuk PBB udah bikin beberapa kebijakan untuk kayak mengusahakan perdamaian antara Palestina sama Israel kan. Cuman di beberapa kebijakan itu nggak dilakukan secara benar gitu, sehingga kayak tetap aja gagal gitu. Tapi masih diusahain banget sih, karena kan apalagi karena viralnya berita-berita ini kan udah ada sosial media kan, jadi beritanya lebih ke up dan berkembangnya cepat banget ya. Jadinya udah banyak negara-negara yang pada demo juga, kayak negara-negara kayak Arab, bahkan kayak di luar negeri, di Korea pun udah banyak yang demo untuk kedamaian maksudnya kayak kemerdekaan Palestina gitu. Dan itu menurut aku membantu banget sih untuk kayak support lah, at least kayak mendukung, soalnya Palestina saling dukung ya. Kita aja kalau misalkan didukung sama satu teman satu sama lain kayak udah seneng kan, apalagi negara Palestina gitu, antar negara gitu, supportnya udah pasti penting banget. Nah karena menurut aku kasus yang ini tuh bener-bener udah di luar manusiawi banget sih. Bener, karena emang sebenarnya kasus ini kan emang dari dulu kan ada, dan dari dulu juga sisi kemanusiaannya selalu nggak ada gitu. Tapi mungkin menurut aku dulu tuh belum terlalu ke-up karena medianya belum sekencang sekarang. Bener. Gitu. Jadi kayak karena media udah sekencang sekarang, jadi kita lebih tahu, kayak merasa lebih dekat gitu. Soalnya kayak benar-benar kelihatan banget nggak manusiawinya. Kayak sumpah waktu itu ada yang ngevlog gitu, kayak cewek ngevlog lagi dia kayak lagi ngungsi ke rumah tetangganya, dan rumahnya dibom di sampingnya dia. Kayak itu tuh dia sempet ngevideoin kan, jadi kita orang yang nggak ada di posisi itu pun bisa ngerasain gimana sakit hatinya gitu loh. Tapi emang banyak sih sebenarnya, nggak cuma kayak gitu aja. Mereka aja kayak mau sholat dan lain-lain itu sebenarnya nggak tenang, karena emang bom itu nggak tahu di jam berapa dan kapan, itu bisa kapan aja terjadi gitu loh. Karena emang itu sih yang bikin kasihannya. Makanya dari beberapa negara yang mendukung Palestina itu pasti akan menuntut ke perdamaian dan kemerdekaan untuk negara Palestina. Karena di luar dari konteks apapun, ini di konteks manusiawi aja udah nggak masuk banget. Benar. Itu udah nggak ini. Nggak masuk akal ya, kasihan banget. Padahal mereka juga harusnya bisa ikut berpendidikan juga nggak sih, kayak kita yang masih bisa sekolah dan lain-lain gitu. Harusnya mereka bisa menikmati masa kecilnya dengan seharusnya ya, dengan bermain, bersekolah. Terus mereka malah berada di medan perang yang ngelihat orang tuanya nggak ada, atau rumahnya dihancurkan depan mata dia, kan kayak keren banget ya. Oke, mungkin dari Widya kali ya ada pesan untuk kita juga mungkin yang nanti bisa membantu, atau untuk negara dari Palestina juga. Pesan aku sih untuk teman-teman semua, kita harus lebih aware sama apa yang terjadi sama saudara-saudara kita yang kita harus lebih aware sama apa yang terjadi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Terus kita juga kayak harus bisa memberikan mereka dukungan kayak baik, dukungan moral atau gimana yang sebisa kita aja gitu. Nggak usah harus kita melakukan hal yang besar, tapi hal sekecil kita merepost postingan tentang Palestina, kayak meng-up berita itu biar dilihat sama
orang-orang atau memberikan dukungan seperti bantuan materi mungkin kalau bisa. Itu tuh hal-hal bantuan sekecil itu dibutuhin banget sama saudara-saudara kita di luar sana, dan semoga kita semua lebih bersyukur dan untuk saudara-saudara kita di Palestina lebih cepat mendapat kemerdekaannya biar semuanya kembali damai dan cepat pulih untuk anak-anak, negaranya, dan orang tua di sana biar merasakan kenyamanan seperti kita di sini gitu. Kayak segitu sih dari aku. Untuk Kak Ita sendiri mungkin ada yang mau diomongin? Ya sebenarnya sama semuanya kayak Widya juga. Kita yang ada di sini yang bisa ngelihat dari online itu kalau bisa terus ngebantu negara Palestina untuk kayak tadi sekedar repost atau nanti galang dana dan lain-lain. Dan memang yang paling penting adalah supportnya kan. Jadi kita sebagai negara yang memang mensupport Palestina, kita terus dukung mereka untuk mendapatkan perdamaian dan kemerdekaannya gitu. Pokoknya kita jangan tutup mata sama masalah ini. Kita harus aware terus. Kita harus meng-up apa yang terjadi di Palestina di sana, hal-hal tidak manusiawi apa yang kita yang diperlakukan oleh Israel kepada saudara-saudara kita. Jadi kita kayak nggak boleh tutup mata dan biarin masalah ini kayak diem dan tidak ada gitu. Kita harus tetap meng-up biar masalah ini makin dilihat sama orang-orang banyak dan bisa diusahakan kemerdekaan Palestina. Gitu. Oke, terima kasih Widya atas hari ini kita podcastnya walaupun ada sendu dan ya gitu, tapi semoga sama ini kayaknya jangan lupa kirimin via doa juga karena itu juga penting ya untuk mendoakan teman-teman di Palestina gitu. Oke, terima kasih semuanya yang udah nontonin kita. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe YouTube-nya UHAMKA TV. See you.